Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cista Delia Friansi Kartika dengan NIM akhir 103 dari kelas Gizi 5A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis asupan konsumsi menggunakan metode Estimated Food Record atau EFR. Jadi yang pertama, apa itu EFR? Jadi EFR sendiri itu merupakan metode penilaian konsumsi pangan yang dilakukan dengan memperkirakan berat makanan. Jadi responden tidak ma- menimbang berat makan, tapi hanya memperkirakan dengan bantuan ukuran rumah tangga seperti sendok, gelas, maupun piring, atau bisa juga dengan buku foto makanan. Dan EFR ini sendiri dilakukan selama 3 sampai 7 hari. Tujuan dari EFR ini sendiri untuk mencatat perilaku konsumsi responden dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden dengan periode waktu tertentu, yang nantinya akan diketahui jumlah jenis dan variasi konsumsi pangan dari responden itu sendiri. Berikut adalah contoh form dari EFR. Jadi ada waktu makan, kolom waktu makan, kolom menu, bahan makanannya, cara pengolahan, hingga banyaknya makanan. Lalu tahap pelaksanaan dari EFR ini sendiri ada 4, yaitu yang pertama persiapan, yaitu ketika peneliti menginstruksikan responden tentang cara pengisian form EFR itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu proses pencatatan, yaitu ketika responden mencatat setiap kali makan. Bisa ketika makan ataupun setelah selesai makan. Lalu yang ketiga yaitu pengumpulan data, yaitu ketika responden mengumpulkan form EFR itu ke penelitinya sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau setelah eh, waktu EFR itu telah selesai. Lalu yang keempat, pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu ketika data makanan dimasukkan dalam sistem analisis gizi. Lalu yang selanjutnya, waktu penggunaan. Jadi EFR ini sendiri dilakukan umumnya selama 3 sampai 7 hari berturut-turut, namun minimalnya 2 hari. Jika pencatatan dilakukan selama 3 hari, maka hari-hari tersebut tidak boleh dilakukan berturut-turut. Jadi harus ada jeda selama sehari, baru bisa dilakukan EFR lagi. Lalu sasarannya yaitu responden yang berusia produktif, sekitar remaja sampai dewasa dan sehat. Tidak boleh responden yang masih anak-anak maupun lansia karena tidak capable untuk melakukan EFR. Lalu pengolahan data ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemeriksaan awal atau data cleaning. Jadi pemeriksaan awal ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan dari form itu tadi. Lalu yang kedua, konversi URT ke gramasi agar satuannya bisa bisa menyatu gitu. Jadi bisa dihitung zat gizinya dengan baik. Lalu selanjutnya yaitu pengelompokan makanan. Ya, selanjutnya yaitu ada analisis data. Yang pertama yaitu analisis akurasi food item, yang kedua analisis akurasi porsi, yang ketiga konversi ke zat gizi, dan yang terakhir analisis statistik. Penyajian data dari EFR ini sendiri bisa dalam bentuk tabel, grafik atau diagram, statistik deskriptif maupun narasi. Untuk validitas dari EFR ini termasuk baik, yaitu dengan angka 81% sampai 90% dalam dalam aspek pencatatan jenis makanan. Namun untuk aspek portion size itu termasuk rendah karena hanya 11,7 sampai 22,9%. Untuk reliabilitasnya yaitu termasuk
konsisten dalam aspek pencatatan jenis makanan, namun termasuk rendah dalam aspek portion size. Lalu yang terakhir ada potensi bias dan cara menguranginya. Untuk potensi biasnya ini sendiri ada under reporting, over reporting, exclusion bias, yaitu ketika makanan yang benar-benar dikonsumsi tidak dicatat oleh responden. Lalu ada intrusion bias, yaitu ketika makanan yang tercatat padahal tidak dikonsumsi tapi dimasukkan atau dicatat oleh responden. Selanjutnya yaitu memory bias. Ini bisa terjadi ketika responden tidak langsung mencatat makanannya. Lalu reactivity bias dan yang terakhir kesalahan estimasi porsi. Lalu untuk mengurangi bias-bias tersebut, yang pertama ada pengarahan untuk responden untuk menyatukan pikiran dari responden dan peneliti. Lalu yang kedua, penggunaan alat bantu visual. Yang ketiga, pengarahan instruksi yang jelas dan sederhana. Yang keempat, pencatatan segera setelah responden makan. Lalu yang terakhir ada monitoring. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Eh, Berikut adalah akhir dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.